Teman-temanku, shalom. Puji Tuhan, tiap-tiap hari kita bisa mengalami berkat dan sukacita dari Tuhan. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang dengan setia mengikuti YouTube channel saya, Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Saya berharap bahwa melalui YouTube channel ini teman-teman semua mendapat pencerahan, diberkati oleh Tuhan, semakin bertumbuh secara rohani, semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Saya juga menghimbau agar teman-teman yang memberikan komentar, memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, dapat memberikan komentar-komentarnya dengan cara yang baik, dengan bahasa yang sopan, karena tujuan daripada orang Kristen bersaksi ataupun memberikan komentar, itu tujuannya adalah supaya menjadi berkat, memberikan pengaruh positif, memberi pencerahan kepada orang lain, sehingga melalui komentar, melalui kalimat ataupun pernyataan kita, orang lain dibangun imannya, orang lain merasa dikuatkan dan diteguhkan imannya, bahkan orang lain bisa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian dari Ibu Eka Mariani, seorang yang tadinya tidak mengenal Tuhan secara pribadi, tetapi kemudian dia memiliki suatu kerinduan ingin mengenal siapa sebenarnya Tuhan. Lalu dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun kerinduan ingin mengenal Tuhan itu, maka dia rajin sembahyang, dia mulai rajin sholat, tetapi ternyata dia tidak menemukan Tuhan. Sampai suatu hari Tuhan menyatakan dirinya sendiri dengan cara yang unik, dengan cara yang spesial. Nah, seperti apa sebenarnya cara Tuhan menyatakan dirinya kepada Ibu Eka? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Saya akan memulai kesaksian saya. Saya berasal dari keluarga yang Islam semua ya, tidak ada satupun yang Kristen, semuanya beragama Islam dan juga beribadah seperti ya layaknya agama Islam. Namun tentunya di dalam keluarga inti saya sendiri itu tidak melaksanakan kewajiban agamanya dengan rutin, maksudnya tidak melakukan ibadah wajib, misalnya melakukan sholat 5 waktu seperti itu, bolong-bolong lah seperti itu ya, kalau kata orang Sunda bilang itu belang bentong gitu ya. Tapi saya dari kecil dididik untuk mengaji ya, untuk juga sembahyang juga bisa gitu kan, tetapi ya itu seperti tadi, itu tidak rutin gitu, tidak menjadi suatu kebutuhan yang bagaimana gitu, sampai pada saat usia ya sekitar ya kelas 3 SMP gitulah, awal kelas 3 SMP, itu saya ingin lebih mengenal Tuhan, siapa sih Tuhan, saya ingin lebih dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya melaksanakan ibadah saya dengan rajin. Saya mulai rajin sembahyang, saya mulai rajin mengaji, belajar mengaji, seperti itu. Mulai menekuni ibadah yang diwajibkan oleh agama saya. Tapi pada satu ketika saya sedang sembahyang lohor saat itu, saya tuh lupa matiin volume, kecilin volume televisi gitu kan. Tapi udah tanggung, ya sudah, saya sembahyang. Lalu saya dengar di RCTI siang hari itu kan lohor ya, itu suka ada lagu pujian sebelum berita gitu ya. Nah itu lagunya itu lagu Yesus Tetap Setia yang dibawakan oleh Mawar Simorangkir. Mungkin perkenankan saya untuk menyanyikan syair daripada lagu ini ya. Lagunya Yesus Tetap Setia seperti ini. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus selalu menolongmu.
dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba berhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Ya, seperti itu lagu yang saya dengar. Pesan lagu tersebut sangat menyentuh hati saya, gitu ya, bahwa ada seorang yang bernama Yesus yang dengan setia akan menghibur kita, akan menguatkan kita. Ya, karena latar belakang saya juga dari kecil itu saya tidak hidup di dalam satu keluarga yang utuh, ya, karena saya dari kecil tinggal sama nenek dan orang tua saya tinggal di Jakarta, saya di Bandung. Saya juga dari bayi tidak mengenal siapa ayah saya. Jadi tepatnya saya adalah fatherless, gitu ya, fatherless daughter. Jadi saya tidak mengenal siapa ayah saya. Jadi saya juga kadang-kadang di nenek, kadang dioper ke tante, seperti itu. Jadi ya mungkin saya merasa kesepian juga seperti itu ya. Jadi ketika saya mendengarkan lagu ini, hati itu tuh lagu itu sangat menyentuh saya. Ketika mungkin saya saat itu belum berpikir bahwa bisa berpikir bahwa ketika manusia tidak ada atau meninggalkan dan sebagainya ada Tuhan, saya belum berpikir seperti itu. Cuman ketika saya mendengarkan lagu ini, pokoknya intinya sangat menyentuh hati saya gitu. Jadi saya tuh sangat tersentuh dengan lagu itu, dan entah kenapa hati dan pikiran saya tuh berkecamuk gitu. Dan entah apa yang membuat saya itu akhirnya ingin memutuskan untuk mengenal siapa sih Tuhan Yesus itu, siapa sih Yesus itu. Tapi saya tetap masih melaksanakan kegiatan ya ibadah saya mengaji, saya sembahyang, bahkan pada saat itu peralihan juga ke Semea. Dan tapi sebelumnya itu sebelum masuk ke Semea saya sudah tergerak ingin rasanya gitu mengetahui lebih dalam lagi Tuhan. Lalu saya bilang sama mama, "Ma, saya mau masuk Kristen ya." Terus dia bilang, "Ada-ada aja kamu tuh, kenapa?" gitu. Ya saya cerita, saya dengar lagu seperti ini, terus hati saya tergerak. Ya karena latar belakang saya bilang tadi, keluarga inti saya itu tidak fanatik. Waktu itu saya sudah tinggal sama mama karena SMP. Jadi mama cuman bilang, jadi dalam pandangan mama itu ya semua agama sama lah. Asalkan kalau memang kamu mau sungguh-sungguh ya kamu benar gitu. Harus jadi orang benar, harus jadi orang baik seperti itu. Ya akhirnya saya tanpa ada yang mengajak ke gereja, tanpa saya diperkenalkan dengan Tuhan Yesus, hanya melalui lagu, Roh Kudus bekerja melalui lagu itu, menyentuh hati saya, menarik saya untuk lebih ingin kenal dengan Tuhan. Akhirnya saya mencari siapa sih yang kira-kira yang bisa mengantar saya untuk ke gereja. Kebetulan saat itu tante saya itu menikah dengan orang Katolik ya, dengan orang yang beragama Katolik, orang Manado. Namun ya bisa dibilang Kristen KTP seperti itu ya. Tidak juga kalaupun kita ke sana juga tidak banyak berbicara mengenai kekristenan, bahkan dia juga ke gerejanya juga bisa dibilang setahun sekali kalau hanya Natal saja seperti itu. Cuman dia bilang nanti saya suruh adik saya untuk antar kamu ke gereja. Jadi pertama kali saya menginjakkan kaki di gereja itu adalah di gereja Katolik. Ya lalu saya merasa damai ya, datang ke gereja itu merasa damai walaupun saya belum mengerti apa-apa gitu ya. Namun karena
akhirnya peralihan saya ke Semea. Di Semea itu kan banyak teman-teman gitu. Saya juga ikut persekutuan gitu ya, ada ibadah di, memang bukan sekolah Kristen tapi yayasan Katolik seperti itu, tapi di dalamnya sendiri banyak yang Protestan. Jadi saya ikutlah sama teman ke gereja GKP saat itu ya. Ya intinya ketika saya masuk ke gereja itu, saya merasa sukacita, ya merasa ada damai sejahtera. Saya ingin lebih kenal Yesus. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut katekisasi, saya ikut PA dan sebagainya, belajar melayani. Akhirnya tahun 1994 ya saya itu di baptisidi ya di sana. Ya akhirnya melayani dan sebagainya. Nah namun saat itu akhirnya ayah tiri saya tuh tahu kalau saya itu suka ke gereja kayak gitu. Lalu dia tanya saya, kamu tuh sekarang sudah ke gereja? Saya bilang iya Pak. Nah, lalu dia bilang nggak boleh katanya, itu namanya kafir ya, murtad gitu. Jadi kalau orang kafir itu ya nggak boleh tinggal sama-sama di sini, nanti rezeki itu susah masuk menurut pandangan dia itu seperti itu. Jadi terserah kamu mau masuk Islam lagi dan tetap tinggal di sini, atau kalau mau ke Kristen ya silahkan keluar dari rumah ini. Saat itu saya tidak ada rasa ketakutan, tidak ada gentar dan sebagainya. Saya sukacita gitu. Saya merasa sukacita. Walaupun saat itu memang saya belum banyak juga mengerti ya. Tapi di situ saya mengatakan, Pak, maaf. Ya saya bersyukur, berterima kasih selama ini sudah tinggal di sini dengan Bapak, dengan Mama. Tapi maaf, saya tetap pada pendirian saya bahwa saya ingin tetap dengan keyakinan saya saat ini ya, yang saya tahu waktu itu bahwa Tuhan adalah jalan keselamatan ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Tuhan. Mungkin itu juga ketika saya sembahyangkan, saya juga berdoa, ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkanlah saya jalan yang benar, jalan yang lurus. Lalu Tuhan menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya percaya bahwa Kristuslah jalan keselamatan saya gitu ya. Jadi saya bilang ya terima kasih, tapi saya tetap kepada pendirian saya ingin lebih mengenal siapa Tuhan Yesus. Akhirnya ya sudah, saya pamit dari rumah, dan karena Mama mungkin merasa kasihan sama saya, jadi waktu itu sempat ada ya orang yang suka bantu-bantu nyuci lalu pulang gitu, lalu saya dititipkan dulu untuk sementara tinggal sama Mbak ya, sama si Mbak itu. Sampai akhirnya pelan-pelan cari kontrakan ya, karena kita menyesuaikan juga dengan keadaan ya, dengan budget juga. Jadi pada saat itu juga agak sulit ya kalau agak yang mahal-mahal gitu. Jadi ketika ada orang tawarkan rumah di belakang rumahnya, jadi depan belakang rumahnya itu ada solokan kecil gitu, got ya, kalau di Jakarta bilang got, dan bekas gudang ya, bekas gudang. Kalau saya masih ingat itu dia punya ini apa, panjangnya itu sekitar 2 meter kurang dan lebarnya sekitar 120 begitu. Jadi saya tinggal di rumah itu, di belakang rumah. Jadi di belakang rumah dia bekas gudang. Ya beberapa bulan ya saya tinggal di situ. Tapi ya seperti saya bilang, ada tetap sukacita di dalam hati saya. Saya tidak merasa takut, saya tidak merasa gentar, saya justru semakin rindu ya untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Saya memuji Tuhan, ada sukacita yang luar biasa ketika itu. Ya sampai akhirnya saya ketika di Semea itu, walaupun saya belum paham ya, untuk kalau sekarang kan mungkin penginjilan gitu kan ya, saya belum paham ya untuk menyaksikan bagaimana caranya, tetapi saya punya kerinduan dan punya keberanian. Jadi ketika Semea itu saya duduk satu-satu ke teman, saya cerita. Saya tidak malu mengatakan bahwa saya murtad gitu ya, menurut ajaran agama Islam kan ketika kita beralih kepercayaan itu disebutnya murtad gitu. Tapi saya tidak malu. Saya mengatakan bahwa saya dari Islam, saya masuk Kristen, dan
yang teman-teman SMP yang akhirnya juga ada yang satu sekolah dengan saya juga tahu ya kalau saya awalnya Islam. Bahkan waktu SMP itu kelas 3 saya sempat ikut juga lomba ngaji ya, lomba mengaji dan bisa masuk final juga, semifinal ya, masuk final juga. Nah, akhirnya saya cerita satu-satu bahwa Yesus itu jalan keselamatan ya, tidak ada jalan lain kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan. Jadi satu-satunya yang bisa menjamin keselamatan kamu itu adalah Tuhan Yesus. Ya saya saat itu tidak peduli mereka mau percaya atau tidak, yang penting saya sudah mau menyampaikan bahwa Kristuslah jalan keselamatan. Kalau kita manusia berdosa dengan amal perbuatan kita, harus beramal, berbuat baik. Saya bilang mau sebaik apa kita melakukan, soalnya kita itu manusia kan penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Tapi hanya dengan darah Tuhan Yesus kita disucikan. Saat itu saya hanya tahu seperti itu. Ya, akhirnya ya waktu berlalu, saya sudah lulus SEMEA, saya bekerja. Nah kemudian karena waktu itu tante saya bilang sudah tinggal sama mereka aja. Jadi ketika lulus SEMEA dan bekerja itu saya posisinya ada tinggal di rumah dengan tante. Dan ketika mereka pindah ke Bandung, akhirnya saya juga ikut lagi pindah ke Bandung. Nah di sana kebetulan gereja GKP itu rada jauh posisinya, jadi ya saya masih tetap pergi ke gereja. Cuman ketika waktu itu ketemu dengan saudara dan dia tuh ada temennya ke gerejanya di GBIS, lalu dia tawarkan, yuk ikut yuk sama kami gitu ke gereja mereka, ke gereja GBIS. Ya lalu kemudian saya ikutlah ya, ayo deh kita ikut gitu. Karena kebetulan waktu di Jakarta juga saya sempat gitu ya, ya maksudnya dalam pencarian gitu kan, selain di gereja GKP ada teman juga yang ngajakin ke gereja karismatik, ada teman juga yang ngajakin ke gereja Advent seperti itu ya. Dan awalnya juga saya ke gereja Katolik, jadi saya seperti ingin tahu seperti itu, seperti ingin tahu. Nah di Bandung ketika diajak sama teman, oke, saya juga maulah ikut gitu. Tapi di situ beda ya, berbeda. Berbedanya apa? Karena hamba Tuhan yang saya temui di situ yang menjadi bapak rohani saya ya, saat ini sudah almarhum, Bapak Pendeta Yosef Nehemia itu begitu ya saat itu belum pendeta ya, begitu welcome gitu ya. Jadi saya tuh di situ merasa seperti di rumah sendiri, home gitu ya. Saya diangkat anak, jadi saya merasa saya punya bapak seperti itu ya. Tapi satu hal tadi saya terlewat, ketika mungkin saya selama ini tidak merasakan kasih sayang ayah, tapi ketika saya masuk Kristen itu saya merasakan saya punya bapak yang begitu baik. Saya punya bapak surgawi yang begitu mengasihi saya. Bapak yang setia, yang selalu ada buat saya. Itu yang saya merasa sukacita, saya merasa bangga ya. Nah jadi ketika saya di GBIS itu saya bertemu dengan Bapak rohani ya, yang menganggap saya seperti anaknya sendiri. Dia membimbing saya, dia mengajar saya akan kebenaran firman Tuhan. Nah disitulah saya mulai terbuka, disitulah saya mulai bertumbuh, saya mulai lebih lagi dikuatkan, lebih lagi dibukakan akan pencerahan firman Tuhan, karena di situ juga ada PA ya, ada pendalaman Alkitab seperti itu. Bahkan sampai pada akhirnya saya tuh ditawari untuk sekolah teologi. Saat itu ada 2 orang ya, dengan teman laki-laki yang sudah lebih dulu lama di situ, dan juga laki-laki, dan saya dicalonkan juga. Saya padahal termasuknya masih baru ya, dan juga perempuan. Dan waktu itu saya di dalam setiap situasi di gereja manapun saya masuk, ketika bergereja itu saya selalu melayani Tuhan ya, selalu melayani Tuhan. Jadi ketika di GBIS juga saya melayani Tuhan. Nah jadi ayah rohani saya itu menawari saya untuk sekolah teologi. Ya, saya bergumul
Dan akhirnya di rapat majelis seperti itu, akhirnya saya berdoa kalau memang ini kehendak Tuhan maka akan lolos. Tapi kalau seandainya hari ini tidak, ya mungkin Tuhan tunjukkanlah, entah itu saya dapat pekerjaan atau jodoh, ya walaupun tetap sambil melayani Tuhan. Tapi ternyata pada saat rapat itu tidak dikabulkan, ya maksudnya saya pending. Jadi yang dikabulkan untuk sekolah teologi itu teman saya yang laki-laki, sedangkan saya pending. Nah, ya saya percaya bahwa itu kehendak Tuhan juga, ya masih belum saatnya ya untuk saya sekolah teologi saat itu. Ya, akhirnya berapa waktu berselang, malahan saya dapat jodoh, ya saya menikah, dan saat itu saya meninggalkan Bandung ya karena suami saya ada di Jepang seperti itu. Jadi saya ke Jepang dan menikah, lalu ya akhirnya setelah kembali lagi ke Indonesia pun ya berkelana ya ke Manado dan sebagainya. Jadi belum standby lagi untuk bergereja. Nah, tetapi pada saat itu Tuhan menuntun kembali. Jadi ya memang seperti yang saya pernah sharingkan kepada Pak Franky ya sedikit, bahwa memang ketika itu saya sudah kelas 3 SMP itu sudah tergerak hati untuk ingin mengenal Tuhan ya melalui lagu itu. Namun kan itu semua proses ya, saya tidak lantas langsung mengenal Tuhan, saya tidak lantas langsung mengasihi Tuhan ya, banyak kemanusiawian kita, kedagingan kita masih manusia yang di dalam daging yang lemah, yang masih berdosa seperti itu. Sampai pada satu titik tertentu saya juga merasa seperti frustasi seperti itu. Ya kalau misalnya saya berdosa terus tuh apakah saya masuk neraka dan seperti itu. Jadi masih pola pikir Islamnya masih ada gitu. Karena kalau di Islam kan kalau kita banyak berbuat amal, perbuatan, nanti yang ditimbang itu kalau memang berat ke perbuatan baik maka kita akan masuk surga. Ketika kita banyak melakukan kesalahan, timbangannya lebih berat ke situ, kita akan masuk neraka seperti itu. Namun Tuhan terus memurnikan kan kehidupan saya, terus menguduskan. Itu saya percaya semua atas pekerjaan daripada Roh Kudus itu sendiri. Ketika saya bisa mengaku bahwa Kristus itu Tuhan, itu juga tidak mungkin karena dari diri saya sendiri. Itu dari Roh Kudus yang mengatakan, yang menaruhkan itu di dalam hati saya. Nah, jadi dalam prosesnya Tuhan itu terus menunjukkan kasih-Nya, terus membawa saya, terus menarik saya. Sehingga ya Tuhan, saya juga sebetulnya tidak memiliki pikiran untuk kembali lagi ke gereja GBIS ya. Waktu itu saya ketika pindah lagi di Bandung, saya ngontrak di daerah komplek itu ada gereja GPDI. Saya masuk juga ke situ, saya beribadah di situ, dan saya juga seperti biasa ketika saya masuk gereja saya selalu melayani Tuhan. Saya rindu untuk selalu melayani Tuhan. Sampai satu ketika ada seorang teman saya yang dulu ngajakin saya ke GBIS itu tiba-tiba kontak saya gitu. Saya sudah tidak punya kontaknya dia. Itu sekarang GBIS ada di sini. Lalu ya saya mainlah ke sana. Nah, seperti biasa ketika saya datang kan home gitu ya, saya merasa memiliki dan ada keluarga, ada ayah rohani saya yang saat itu sudah menjadi pendeta ya. Dan akhirnya saya ditawarin, ayolah di sini lagi, sama-sama lagi melayani. Jadi saat itu saya dua melayani ya, melayani di sana pagi, di GBIS sore. Tapi ketika Natal itu banyak sekali kegiatan, lalu saya harus bisa memutuskan kira-kira saya harus melayani di mana. Akhirnya saya bergumul berdoa, dan Tuhan bilang, ya sudah kamu kembali lagi ke GBIS. Saya juga minta maaf kepada gembala sidang di GPDI dan saya mohon pamit dengan baik-baik. Dan saya katakan bahwa saya juga dulu bertumbuh di situ. Akhirnya ya oke, tidak jadi masalah gitu kan. Jadi akhirnya saya kembali lagi ke sana. Nah, ketika ya kurang lebih 1 tahun kurang saya di situ, Bapak Gembala mengingatkan lagi kepada saya,
ayo saya tagih janji kamu, yang bukan janji sebetulnya ya. Saya mengingatkan kembali apa yang saya tawarkan kepada kamu dahulu. Kalau kamu, saya tawari sekolah teologi. Saat itu saya bergumul ya, karena saya sudah bersuami, saya sudah memiliki 2 anak. Bagaimana gitu ya nanti, apakah saya sanggup? Waktu itu juga suami saya juga ketika pulang dari Jepang juga kebanyakan nganggur gitu ya, jadi bagaimana gitu. Saya yang mencari ya jualan kue lah, apa, kita berdua lah, sama-sama lah bagaimana keluar dari ya ekonomi seperti itu. Jadi saya berpikir bagaimana kalau saya kuliah. Ya dengan kemurahan Tuhan, akhirnya suami saya juga dapat pekerjaan, diberikan pekerjaan ya di proyek oleh Bapak Gembala. Lalu saya mengambil keputusan, oke, saya kuliah. Jadi akhirnya tahun 2011 saya memutuskan untuk kuliah teologi. Dari situ saya semakin banyak lagi diperlengkapi oleh Tuhan. Begitu luar biasanya cara Tuhan ya untuk memperlengkapi saya, karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada saya. Lalu disitulah saya mulai bertumbuh. Saya mulai menyadari ya kebenaran firman Tuhan, bahwa iman kepercayaan kita kepada Tuhan itu adalah karunia Allah ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah ya. Bukan hasil pekerjaanmu, jadi tidak ada orang yang boleh menyombongkan diri ketika kita percaya kepada Tuhan. Itu karena kasih karunia-Nya semata. Dan ketika Tuhan itu sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, maka keselamatan itu menjadi milik jaminan kita. Ya bukan karena kita melakukan semua hal perbuatan baik, tidak. Tetapi luar biasanya Tuhan, ketika kita sudah diselamatkan, tidak lantas membuat kita, sudah enak-enak saja berbuat dosa, tidak seperti itu. Kalau seperti itu sama aja, kita bukan orang yang diselamatkan. Saya diajar bahwa, dan saya juga merasakan sendiri dalam kehidupan saya, proses pengudusan itu terus terjadi, proses pertobatan itu terus terjadi, perubahan itu terus terjadi, ya. Semakin diberikan kesabaran dan sebagainya, ya semakin lebih hari itu semakin ingin lebih mengenal Tuhan, lebih ingin mengasihi Tuhan. Padahal saya tahu bahwa saya diselamatkan itu oleh karena anugerah Tuhan saja, bukan karena usaha saya. Namun kita bisa menguji diri kita ketika memang kita sudah diselamatkan, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita bisa menguji diri kita, apakah kita semakin hari semakin rindu ingin mengenal Tuhan, ingin mengasihi Tuhan, dan hidup berkenan kepada Tuhan, ingin terus memperbaiki kehidupan kita, semakin hari ya semakin rindu untuk menjadi seperti Kristus. Ya walaupun bukan kita melakukan hal seperti itu bukan untuk mendapatkan surga lagi ya, karena surganya itu sudah diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Tapi untuk ucapan syukur kita yang terdalam ya, karena kasih Tuhan itu begitu besar, menyelamatkan saya orang berdosa, menghibur, membebat mungkin hati saya yang luka ya, yang mungkin kesepian dan sebagainya, tapi Tuhan yang menghiburkan. Tuhan yang menyelamatkan saya. Tuhan yang menjadi Bapa yang kekal buat saya. Jadi ketika kita menyadari hal itu, Roh Kudus yang terus mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang begitu besar. Ya akhirnya ketika ya saya akhirnya puji Tuhan tahun 2011 itu masuk sekolah teologi, tahun 2015 saya sudah selesai. Saya wisuda S1. Kemudian ya Tuhan itu tidak membiarkan kita untuk menjadi biasa-biasa saja gitu ya. Maksudnya ya bukan berarti yang luar biasa seperti bagaimana, tapi Tuhan ingin lebih menarik kita untuk semakin dekat dan mengenal Dia lebih dalam lagi. Jadi pada saat itu saya di tahun 2017 itu saya ditahbiskan menjadi pendeta muda ya. Saya masih merasa diri saya tidak layak ya. Saya merasa siapa saya gitu. Tapi
ayah rohani saya katakan, perasaan ketidaklayakan itu harus tetap ada di dalam diri kita. Tapi kita harus percaya kan bahwa memang kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Kita bukan orang benar, tapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Status kita orang kudus, orang benar, karena Tuhan yang menguduskan dan Tuhan yang membenarkan. Dan juga Dia yang melayakkan. Gitu. Jadi ya saya percaya akan semua itu. Jadi akhirnya pada tahun 2017 saya ditahbiskan menjadi pendeta muda, dan setelah itu saya membuka ya cabang gitu, seperti itu, cabang GDIS, dan saya menggembalakan di situ, yaitu terus berjalan. Dan pada saat tahun 2018 saya ditawari lagi oleh Bapak Gembala Almarhum untuk ambil S2. Ya saya saat itu bergumul, waduh waktu itu saya S1 juga begitu luar biasa lelahnya ya, karena kuliahnya jauh, pulang pergi dengan ada anak, ada suami, dan banyak pergumulan yang lainnya. Tapi ya Tuhan kembali teguhkan. Akhirnya saya bersedia untuk kembali menjalani studi, ya mengambil S2 teologi. Dan tahun ini ya kalau tidak ada halangan, kalau Tuhan kehendaki, tahun ini saya sudah selesai dan dapat di wisuda S2. Satu hal yang saya pelajari ya dari perjalanan hidup saya, kenapa Tuhan memanggil saya, ya tentunya ada rencana Tuhan di dalamnya, ada maksud tujuan Tuhan. Maksud tujuan Tuhan itu adalah supaya kita ini menjadi taat kepada Tuhan. Ya, kita bisa taat kepada Tuhan. Kita dikuduskan untuk taat kepada Tuhan. Sekali lagi jaminan kita adalah Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang sudah diberikan ketika Dia menyelamatkan umat pilihannya. Dia menebus dosa umat pilihannya. Dosa yang lampau, yang lalu, yang saat ini, bahkan yang belum kita lakukan, semua sudah ditebus oleh Tuhan di atas kayu salib Golgota. Jadi keselamatan itu dianugerahkan oleh Tuhan secara cuma-cuma, menjadi milik bagian saya. Dan ada maksud Tuhan, kita dipilih, kita dikuduskan, yaitu untuk taat melakukan perintah Tuhan. Untuk semakin hari dapat melakukan kehendak Tuhan dan juga menjadi saksi bagi banyak orang. Ya, saya waktu semea juga ingat bahwa saya bercerita kepada orang-orang tentang Tuhan. Saat ini mungkin saya sudah lebih banyak mengerti untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan, ya, untuk bagaimana mengabarkan kabar sukacita itu. Satu hal yang saya pelajari dalam kehidupan saya, Tuhan itu membelenggu saya ya dengan kasih karunia-Nya. Saya dipanggil, saya dipilih, saya dikuduskannya, dibenarkannya, bahkan saya saat ini yang tidak pernah saya sangka, tidak pernah saya duga, saya menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta seperti itu. Kalau saya melihat ke belakang kehidupan saya dan juga saat ini, Tuhan itu begitu melindungi saya. Jadi Tuhan itu melindungi kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang lebih lagi. Tuhan itu menjaga kehidupan saya. Jadi ketika kita ingin berbuat sesuatu yang di luar, ya maksudnya tuh melakukan dosa, Tuhan itu mengingatkan. Tuhan itu menegur dan Tuhan itu memperbaharui kembali. Jadi tetap berada di jalan Tuhan itu adalah anugerah. Buat saya secara pribadi, tetap berada di jalan Tuhan itu merupakan anugerah yang luar biasa. Walaupun mungkin di dalam perjalanan kehidupan itu tidak selalu mudah ya. Di dalam pengiringan akan Tuhan, di dalam prosesnya juga tidak selalu mudah. Tetapi ada hal-hal yang indah yang Tuhan ajarkan. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan tanamkan. Sehingga saya selalu percaya bahwa Tuhan itu baik di dalam setiap hal. Waktu itu ada lagu Bapa Engkau Sungguh Baik, itu merupakan lagu favorit saya ya, lagu favorit saya. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik, Bapa itu baik. Jadi tadi yang saya bilang itu Tuhan itu membelenggu kita dengan
kasih karunia-Nya. Saya yang merasakan Tuhan membelenggu saya dengan kasih karunia-Nya, menjagai saya ya dari melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Disitulah saya yakin ya. Mungkin awalnya saya juga merasa putus asa. Apakah betul saya orang yang dikasihi Tuhan? Apakah betul saya orang yang dipilih Tuhan? Apa hanya karena pengen ikut-ikutan aja jadi Kristen? Tapi peneguhan demi peneguhan dari Tuhan itu luar biasa. Jadi ketika Tuhan sudah memanggil kita, Dia itu Allah yang setia ya. Dia Allah yang setia, walaupun kita tidak setia, namun Dia tetap setia. Sampai akhirnya kita mau berkomitmen, seperti lagu yang awal saya dengar. Aku akan tetap setia. Karena apa? Karena Yesus itu tetap setia ya. Saya mungkin saat itu tidak mengerti apa sih maksud lagu itu gitu ya. Oh, tiba-tiba saya jatuh cinta kepada lagu itu. Padahal lagu itu mengatakan walau pohon ara tidak berbunga, ya, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, itu semua kegagalan dunia. Itu semua kegagalan duniawi. Itu saya tahu sekarang itu ya, bahwa ketika itu bahwa setelah saya lebih dalam lagi mempelajari firman, saya tahu bahwa itu di Habakuk ya, itu ada di Habakuk pasal 3 ya, ayat 17 sampai dengan 19. Saat itu hal-hal yang krusial, hal-hal yang memang seharusnya ada, hal-hal yang dibutuhkan saat itu tapi tidak ada gitu. Tetapi kita akan tetap setia. Ketika saat ini saya menyadari dengan berbagai hal yang terjadi, dengan keadaan, kondisi, dan sebagainya, saya diingatkan kembali, apapun yang terjadi, kamu harus tetap setia, karena Tuhan itu setia. Jadi semua hal itu membawa kita kepada hal-hal rohani. Jadi jaminan kita untuk mengikut Kristus itu sudah pasti ya, kehidupan yang kekal. Dan kita di sini hanya sementara ya, di dunia ini kita hanya sementara. Rumah kita yang kekal adalah di sorga ya, bersama-sama dengan Bapa. Dan ketika di kehidupan ini, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, saya selalu berkata, Tuhan itu baik. Bahkan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik itu merupakan lagu favorit saya. Jadi ketika ada lagu-lagu yang mengatakan Bapa baik, Bapa ajaib, itu saya sangat senang sekali kepada lagu itu. Ya, mungkin itu kesaksian saya yang bisa saya bagikan. Ya, intinya saya saat ini melayani Tuhan, terus untuk berkomitmen untuk tetap ada di dalam pelayanan, dan juga ingin juga membagikan kabar sukacita ya, bahwa Kristuslah juru selamat, mengabarkan mengadakan penginjilan ya kepada siapapun yang saya temui. Waktu juga sempat saya, waktu suami saya nganggur, saya juga menjadi tukang pijat. Ketika saya selalu pijat itu, orang tuh bertanya, kamu orang Sunda? Iya, saya orang Sunda, karena saya mama kan Sunda. Jadi saya bilang, ya saya orang Sunda. Kok kamu Kristen? Di situ saya kesempatan saya untuk menyaksikan Tuhan, untuk bercerita tentang Tuhan. Saya tidak menyinggung atau menjelekkan agama saya sebelumnya, tapi saya hanya berkata, saat ini yang saya percaya adalah Tuhan Yesus, karena menurut iman saya bahwa Tuhan Yesus itulah yang bisa menyelamatkan kita. Dialah Tuhan dan Dialah Juru Selamat. Saya menyaksikan itu. Entah mereka mau percaya atau tidak, entah mereka mau mendengar atau tidak, itu bukan urusan saya. Karena semua adalah pekerjaan Roh Kudus ya, yang bekerja di dalam setiap pribadi, ya, lepas pribadi, termasuk diri saya dan juga semua orang percaya. Itu semua karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Jadi intinya kita mau mengabarkan kebenaran firman Tuhan itu ya. Kita mau menyampaikan kebenaran firman, dan untuk percaya atau tidak itu bukan urusan kita lagi, tapi itu
Itu semua adalah urusannya Tuhan ya. Jadi saya tidak malu untuk mengakui Tuhan Yesus di depan manusia ya, karena Tuhan sendiri katakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui dia di depan Bapa. Kalau orang yang menyangkal aku di depan manusia atau malu mungkin bercerita bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus juga akan menyangkalnya di depan Bapa. Dia katakan seperti itu. Jadi itu yang saya ingat. Jadi saya tidak pernah malu dikatakan orang murtad, diledek teman, kamu kok masuk Kristen dan sebagainya, ayo balik lagi Kristen tuh gini. Saya tidak gentar, saya tidak goyah, saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Dan saya juga tidak mau dirayu-rayu ya. Mungkin waktu itu juga sempat ada paman gitu yang bilang ketika saya sudah lulus SMEA itu, kamu mau kuliah, kebetulan dia lagi ada rezeki gitu, ayo saya kuliahin, tapi kamu balik lagi ya ke Islam lagi, seperti itu. Sayang katanya, suara kamu bagus, kamu bisa ngaji dan sebagainya, daripada di Kristen murtad dan sebagainya, kafir dan sebagainya. Tapi saya tidak tergoyahkan. Saya tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai, bukan cuma sebagai juru selamat. Kalau sebagai juru selamat saja, ya kita hanya percaya saya akan selamat, tetapi kehidupan kita tidak berubah. Tetapi Yesus sebagai juru selamat dan juga sebagai Tuhan. Jadi kita menjadikan dia Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Yang kita mengabdi kepada dia sebagai Tuhan. Dan kita menyembah dia dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa kita. Beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai ucapan syukur karena dia sudah memberikan kehidupan kekal itu bagi kita, yang tiada satupun orang bisa mendapatkannya ya, kecuali orang yang percaya kepada Tuhan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang kekal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian Ibu Eka Mariani, bagaimana pada akhirnya dengan cara Tuhan membuat dia mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan mengalami kasih karunia Tuhan Yesus. Hanya dengan cara yang sederhana, yaitu dengan melalui pujian, dia bisa mengenal siapa Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Teman-temanku, mungkin kita berpikir bahwa seseorang hanya bisa mengenal Tuhan Yesus ataupun percaya kepada Tuhan Yesus melalui khotbah yang spektakuler, melalui khotbah dari pendeta-pendeta yang hebat, pendeta-pendeta yang terkenal. Tidak, teman-temanku, lihatlah Ibu Eka Mariani ini dengan cara yang sangat sederhana, hanya melalui puji-pujian yang didengarkannya di dalam televisi, sehingga membuat hati dan pikirannya tersentak dan ingin mengenal Tuhan yang setia kepada dirinya, yang mengasihi dia dengan tulus, bahkan dengan sungguh, dengan tanpa kemunafikan, membuat Ibu Eka Mariani pada akhirnya jatuh hati kepada Tuhan. Dia yang tidak memiliki ayah ataupun yang tidak mendapatkan kehangatan ataupun kasih sayang dengan baik dari ayahnya, tetapi kemudian ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia mengenal dan merasakan akan kasih dan kehangatan dari seorang Bapa, yaitu Bapa surgawi. Teman-temanku, semua orang yang mengalami kasih Bapa akan mengalami kehangatan Bapa, akan mengalami betapa kita ini dikasihi dan digenggam, bahkan dipeluk oleh Bapa yang setia, yaitu Tuhan kita yang sudah datang ke dalam dunia ini di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Teman-temanku, Allah itu adalah Bapa kita, dan setiap kita yang percaya kepadanya adalah anak-anaknya.
maka setiap kita bisa memanggil Dia Bapa. Dan sebagai Bapa, Dia sangat mengasihi kita anak-anaknya. Dia sangat memperdulikan kita di dalam setiap aspek hidup kita, dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Karena itu teman-temanku, jika engkau telah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak, panggillah Allah itu sebagai Bapa dan rasakan kehangatannya. Dan rasakan bagaimana Dia memelihara, bagaimana Dia menjaga, bahkan memberikan kita damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Seperti Ibu Eka Mariani mengalami kasih Bapa, dan hal itu menjadi kekuatan bagi dia untuk bisa melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.